Wow, selamat datang kembali di channel Anime Viral. Saitama adalah satu-satunya karakter terkuat di dunia One Punch Man. Seperti yang kita tahu, si botak berjubah sudah berhasil menembus limiternya dengan berlatih setiap hari non-stop dan mengalahkan monster selama 3 tahun. Akan tetapi, jika semua itu tidak terjadi, jika Saitama tidak berlatih dan menembus batas limiternya, apa yang akan terjadi? Mampukah jika dia tetap menjadi pahlawan? Oh iya, sekedar mengingatkan aja, video ini hanyalah teori menurut Mimin pribadi ya, yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada. Oke, lanjut. Dari pembahasan tersebut, andai Saitama tidak menembus limiternya, jadi muncul beberapa pertanyaan. Bisakah Saitama menjadi seorang pahlawan? Kalau emang bisa, mampu berada di kelas dan peringkat berapa? Mari kita bahas. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan komentar, like, dan luangkan waktu untuk subscribe dan tekan lonceng. Karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat info terbaru dari kami, dan biar kita juga makin semangat bikin konten video berikutnya. Oke? Kita flashback 3 tahun sebelum awal cerita One Punch Man. Saitama pada saat itu hanyalah pemuda biasa yang berusia kurang lebih 22 tahun. Masih memiliki rambut di kepalanya, dan seperti layaknya pemuda pada umumnya, belum memiliki kekuatan yang besar seperti sekarang, apalagi menembus batas limiternya. Ditunjukkan di awal cerita, Saitama saat itu yang sedang mencari pekerjaan, dan keadaannya yang murung sampai-sampai dia sudah tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Hal itu dikarenakan dia gagal dalam tes wawancara. Dan seperti yang kita tahu, asosiasi pahlawan juga terbentuk 3 tahun yang lalu. Tepat saat itu keadaan Saitama yang sedang kesana kemari mencari pekerjaan. Jika saat itu Saitama tidak berlatih keras, kalaupun berlatih tapi tidak begitu keras, apalagi sampai menembus limiternya, dan dia memilih mendaftarkan diri sebagai pahlawan, apakah Saitama bisa diterima menjadi seorang pahlawan? Jawabannya adalah bisa jadi iya, karena potensi diterimanya Saitama menjadi pahlawan cukuplah besar. Kenapa Mimin berani bilang begitu? Mari kita bahas. Di awal cerita, saat itu Saitama yang sedang berjalan pulang karena gagal dalam tes wawancara bertemu dengan Crab Lante, si monster kepiting. Dia tidak takut sama sekali saat bertemu monster tersebut. Ya, karena rasa kecewanya yang begitu besar dalam kegagalannya di tes wawancara. Sampai-sampai dia tidak takut saat nyawanya terancam. Singkat cerita, Saitama menyelamatkan bocah yang diburu oleh monster kepiting tersebut. Beberapa kali Saitama dihajar dan dihempaskan, namun dia berusaha tetap berdiri dan berhasil menyerang balik sehingga dapat mengalahkan monster tersebut. Kalau kita lihat dari usaha Saitama dalam mengalahkan Crab Lante, si monster kepiting tersebut, Mimin sangat yakin dengan modal pengalaman bertempur itu saja Saitama bisa diterima menjadi seorang pahlawan. Ya, walaupun saat itu yang menjadi saksi dalam mengalahkan monster kepiting tersebut hanyalah seorang bocah berdagu pantat saja. Hahaha. Tapi saat itu Saitama sudah memiliki beberapa modal penting dalam menjadi seorang pahlawan. Apa sajakah modal yang dimaksud? Yang pertama adalah rasa tidak takut saat menghadapi monster, walaupun saat itu penyebab Saitama tidak takut adalah rasa kecewanya yang gagal dalam mencari pekerjaan. Yang kedua adalah rasa ingin menolong orang lain. Seperti yang kita tahu, Saitama berusaha menolong dan melindungi bocah berdagu pantat. Padahal saat itu Saitama dalam keadaan bad mood, tapi secara sigap dia berusaha menyelamatkan dan melindungi bocah tersebut. Sampai-sampai dia merasa bingung sendiri kenapa harus melakukan hal tersebut gitu loh. Yang ketiga, Saitama memiliki ketangkasan dalam bertarung. Walaupun pada saat itu dia hanyalah laki-laki biasa yang belum melatih tubuhnya dengan baik. Beberapa kali dia dapat menghindari serangan dari Crab Lante. Yang keempat, Saitama memiliki kecerdasan dalam bertarung. Kalau kita ingat saat Saitama bertarung dengan Crab Lante, dia berusaha menghindari setiap serangan yang dilancarkan si monster. Walaupun
terkadang juga gagal menghindarinya. Tapi di akhir pertempuran Saitama dengan sigap menyerang balik dan mengalahkan Grape Lance dengan sekali serang. Kalau Mimin lihat, gaya bertarung tersebut merupakan salah satu ciri dari tipe karakter petarung yang cerdas, karena dia menganalisa pertempuran terlebih dahulu, barulah melakukan serangan balasan yang bisa membuat lawannya langsung dapat dikalahkan. Dari keempat modal tersebut, kita telah tahu potensi Saitama pasti diterima dan menjadi seorang pahlawan cukup besar, walaupun tanpa harus berlatih keras, apalagi sampai harus menembus batas limiternya. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, kalau diterima, kira-kira di kelas dan perangkat berapakah Saitama berada? Atau potensinya maksimal sampai pahlawan kelas apa ya? Yang jelas di awal masuk asosiasi pahlawan tentunya dimulai dari kelas C, karena semua pahlawan yang diterima pasti dimulai dari kelas dan peringkat yang paling rendah. Berikutnya, kalau kita lihat potensi yang Saitama miliki saat itu, sepertinya Saitama memiliki potensi untuk berada di jajaran pahlawan elit kelas S. Loh, kok kelas S? Bukannya saat itu Saitama belum begitu kuat? Apalagi pahlawan kelas S adalah pahlawan yang memiliki kekuatan khusus dan di atas rata-rata. Mari kita ingat baik-baik. 3 tahun lalu saat asosiasi terbentuk dan andai Saitama mendaftarkan diri, memang dengan kemampuannya saat itu kemungkinan besar Saitama yang berada di kelas C akan perlahan beranjak naik ke kelas B. Hal itu mengacu dari Saitama yang sudah pernah menghadapi monster dengan level bencana harimau, Grape Lance si monster kepiting di awal cerita. Jika dia tidak melakukan latihan berat, kemungkinan besar dia hanya akan berada di jajaran 10 besar pahlawan kelas B saja. Tapi kalau selain menjadi pahlawan, Saitama juga melakukan latihan berat, kira-kira potensinya akan naik sebesar apa? Ya jelas akan naik ke kelas S lah, karena efek dari latihan beratnya tersebut tepatnya setelah 1,5 tahun berlalu, tubuhnya akan merasakan perbedaan. Lipiternya akan mulai dia tembus dan khususnya di bagian kepalanya yang berubah menjadi botak. Setelah itu dia akan beranjak naik dengan cepat ke kelas S. Dan tidak ragu-ragu, Mimin berani bilang kalau Saitama akan menempati pahlawan kelas S minimal peringkat ke-7. Kenapa begitu? Seperti yang kita tahu di cerita saat ini, hero kelas S peringkat ke-7 adalah King, yang seharusnya posisi itu ditempati Saitama. Namun saat itu setelah mengalahkan monster yang dihadapi Saitama, segera pergi begitu saja dan di lokasi kejadian sering bertemu dengan King. Sayangnya Saitama saat itu tidak menjadi pahlawan, malah justru King yang dianggap sebagai orang yang mengalahkan setiap monster yang ada. Andai saja Saitama sudah mendaftarkan diri menjadi pahlawan lebih awal, besar kemungkinan dia akan terkenal dan berada di jajaran 10 besar pahlawan elit kelas S, apalagi setelah 3 tahun berlalu. Oke guys, itu tadi adalah teori andai Saitama menjadi pahlawan tanpa harus menjalani latihan berat, apalagi menembus batas limiternya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau suka sama video ini juga boleh di-share ke teman-teman kalian, keluarga, sepupu, sanak saudara, biar channel ini juga berkembang dan makin banyak dikenal orang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. And see you next time.